di masa non tahapan seperti ini memang nyatanya adalah untuk membangun kesadaran dari masyarakat ya. Iya, Masyarakat tidak hanya sadar saat menjelang masa pemilu, tapi dari sebelum-sebelumnya juga mereka sudah diajarkan untuk bagaimana cara berpolitik yang baik dan benar ya Ibu ya. ya benar sih. Baik. Urgensinya tuh lebih kepada urgensinya tuh sosialisasi lebih ke Halo teman pemilih, selamat datang kembali dalam podcast KPU Kabupaten Lembata, Durasi, Koda untuk Demokrasi. Bersama saya, Francesca Tanamore, saya akan menemani teman pemilih semua dalam podcast Durasi episode ke-8, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan. Berbicara tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih, tentunya akan lebih menarik lagi bagi kita kalau kita mengundang seseorang yang paham betul mengenai topik kita pada kali ini. Dan hari ini telah hadir dan di ruangan dan duduk bersama saya di sebelah saya, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Lembata, Ibu Paulina Yesua Bengantokan, yang akrab disapa dengan Ibu Ina. Selamat siang Ibu Ina. Selamat siang Kak Siska. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan. Luar biasa ya Ibu hari ini ya. Baik Ibu, sebelumnya kami dari tim podcast Durasi mengucapkan terima kasih ya Ibu ya karena sudah bersedia hadir di tempat ini. Baik Ibu, topik dalam podcast Durasi kita pada kali ini berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Yang mana pas sekali nih dengan divisi yang Ibu ampu ya. Iya, benar sekali. Berbicara tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih, biasanya kegiatan yang kerap dilakukan itu biasanya menjelang pemilu, seperti panduan cara mencoblos yang benar atau mekanisme pemilihan dan memasuki TPS itu bagaimana caranya. Nah, tentunya teman pemilih di luar penasaran gitu, kalau misalkan tidak dalam masa tahapan atau non tahapan seperti ini tuh, sosialisasi seperti apa sih Bu yang dilakukan oleh KPU, secara khusus KPU Kabupaten Lembata? Oke, baik Kak Siska. Jadi KPU Kabupaten Lembata merujuk pada PKPU nomor 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat. KPU Kabupaten Lembata dalam masa non tahapan ini juga gencar melakukan sosialisasi, edukasi, pendidikan pemilih. Dan pendidikan pemilih itu sendiri proses menyampaikan informasi pemilu atau pemiluhan itu pada saat tahapan ya. Iya, kepada pemilih untuk meningkatkan pemahaman, meningkatkan pengetahuan dan juga kesadaran tentang pemilih maupun pemilihan maupun tentang pemilu. Dan juga tentunya secara berkelanjutan dan berkesinambungan. baik. Jadi tidak saja pada tahapan pemilu atau pemilihan kemarin, tetapi di masa non tahapan ini juga KPU Kabupaten Lembata tetap melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih ini sendiri juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu maupun pemilihan, demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang memang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, atau juga untuk teman-teman potensial pemilih yang akan memilih di pemilihan yang akan datang. Jadi pendidikan pemilih ini juga selain memberikan pemahaman, membangun kesadaran, tadi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan. Jadi memang sosialisasi, edukasi, pendidikan pemilih memang harus terus dilakukan. Bukan hanya KPU Kabupaten Lembata, tetapi kita berharap semua stakeholder, mitra-mitra kita seperti partai politik, Kesbangpol juga tetap melakukan, teman-teman Bawaslu sebagai penyelenggara juga tetap melakukan pendidikan edukasi kepada teman-teman pemilih kita. Berarti sebenarnya urgensi kenapa kita harus melakukan sosialisasi di masa non tahapan seperti ini memang nyatanya adalah untuk membangun kesadaran dari masyarakat ya. Iya. Masyarakat tidak hanya sadar saat menjelang masa pemilu, tapi dari sebelum-sebelumnya juga mereka sudah diajarkan untuk bagaimana cara berpolitik yang baik dan benar ya Ibu ya. Ya, benar sih. Baik. Jadi urgensinya tuh lebih kepada memberikan pemahaman
lebih dini, Lebih dini. khususnya kepada teman-teman pemilih pemula kita yang akan memberikan suara di pesta demokrasi yang akan datang, dan juga membangun kesadaran. Karena kalau saya sadar, saya pasti melakukan, saya pasti mencari tahu informasi-informasi apa saja yang berkaitan dengan pemilu atau pemilihan, informasi-informasi apa saja yang berkaitan dengan saya menjadi pemilih itu kapan, kalau saya belum terdaftar saya buat apa. Jadi lebih kepada membangun kesadaran juga. Oke, baik Ibu, tadi baru saja nih Ibu menyinggung masalah terkait membangun kesadaran pemilih. Kalau menurut Ibu sendiri, strategi komunikasi seperti apa yang diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran berpolitik, terutama bagi para generasi pemula yang Ibu bilang baru akan mencoblos di pemilu 2029? Iya, Kak Siska. Jadi memang harus ada strategi-strategi khusus juga supaya teman-teman pemilih, khususnya teman-teman pemilih pemula kita juga bisa tahu informasi-informasi itu. Untuk KPU Kabupaten Lembata sendiri sekarang di masa digital ya. Iya, benar. Jadi ya kemarin kita juga ada mengikuti Kopi Parmas kemarin, dari ruang publik yang lama berganti ke ruang publik yang baru. Ruang publik baru itu ya zaman sekarang, zaman digital. Jadi KPU Kabupaten Lembata sendiri itu ada media sosial. Jadi kita strateginya melalui media interaktif seperti media sosial. Dan di KPU Lembata sendiri ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, ada kanal YouTube. Jadi media-media itu yang salah satu strategi yang dipakai untuk memberikan informasi kepada teman-teman pemilih. Tentunya penyampaian informasi ini juga harus jelas dan akurat melalui berbagai saluran tadi. Terus salah satunya juga podcast KPU Kabupaten ini yang kita lakukan, bagian dari sosialisasi, dari sosialisasi juga dan memberikan informasi. Jadi KPU Kabupaten Lembata seperti tadi Kak Siska bilang sudah episode ke-8. Episode ke-8, benar. Episode ke-8 yang 5 episode kemarin kita mengundang mitra-mitra kita, pihak dari eksternal. Satu Bawaslu sebagai sesama penyelenggara. Benar. Karena ya Bawaslu juga di masa non tahapan ini juga pasti masyarakat bertanya-tanya, Bawaslu apa ya kerja. Jadi Bawaslu juga memberikan informasi. Mereka juga punya kewajiban, punya tugas memberikan sosialisasi kepada pemilih. Terus yang berikut dari Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik. Itu kita berkolaborasi bersama-sama dengan mereka. Jadi bagaimana peran mereka bersama-sama dengan KPU itu dengan Kesbangpol. Jadi terus yang berikut dengan teman-teman dari Dinas Dukcapil terkait dengan daftar pemilih. Karena mereka mengelola data kependudukan. Apa itu artinya kita mendapatkan data dari Dukcapil atau bagaimana Ibu? Data-data dari Dukcapil akan diproses lebih lanjut ke Dirjen Kependudukan, dan Dirjen Kependudukan melalui KPU RI melalui KPU Provinsi, dan akhirnya data-data itu turun sampai kepada KPU Kabupaten Kota. Tetapi kita tetap berkolaborasi dengan teman-teman di Dukcapil untuk mengupdate data. Apakah ada yang masih dinyatakan memenuhi syarat atau sudah tidak lagi memenuhi syarat. Terus berikut dengan aktivis perempuan. Itu Kak Siska saya sempat nonton itu ya. Aktivis perempuan, hostnya Ibu Ina. Dan sekarang saya yang menjadi narasumber. Sekarang jadi narasumber. Menarik sekali itu yang masalah aktivis perempuan. Kita berbicara masalah bagaimana perempuan itu bisa memiliki hak untuk berpolitik. Jadi memang perempuan, dunia politik bukan hanya dunianya laki-laki, tetapi juga dunianya perempuan. Bagaimana kemarin saya bersama narasumber aktivis perempuan memberikan edukasi kepada teman-teman pemilih, khususnya perempuan, untuk berdemokrasi, berpolitik, memberikan
hak suaranya. Berarti perempuan tidak boleh kalah ya? Ya, perempuan Tidak boleh kalah. Ya. Terus yang berikut, yang terakhir dengan Direktur Nimotava Institute. Nimotava Institute. Itu salah satu lembaga pemerhati demokrasi di Kabupaten Lembata. Mereka juga punya kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya kepada teman-teman pemilih. Jadi podcast dari KPU Kabupaten Lembata ini juga salah satu strategi untuk kita memberikan informasi-informasi kepada teman-teman pemilih. Baik Ibu. Lalu dari beberapa contoh yang Ibu telah berikan sebelumnya Ibu ya, apakah ada kelompok masyarakat tertentu yang menjadi perhatian khusus dari KPU, secara khusus KPU Kabupaten Lembata? Karena tadi Ibu sempat menyinggung masalah pemilih pemula. Apakah ada kelompok masyarakat lain Ibu yang menjadi ya target khusus lah istilahnya oleh KPU Kabupaten Lembata dalam melakukan sosialisasi ini? Oke, baik Kak Siska. Jadi kelompok masyarakat ini untuk kemarin pada saat saya cerita sedikit ya di tahapan kemarin kita flashback sedikit. Baik Ibu, boleh Bu. Jadi kemarin di masa tahapan ada beberapa kelompok yang kami kunjungi, yaitu kelompok pemilih muda. Pemilih muda. Ada satu kelompok keagamaan, teman-teman OMK, organisasi pemuda Katolik. Kita memberikan pendidikan pemilih, edukasi bersama-sama dengan mereka. Terus juga ada ibu-ibu penjual kuliner. Karena perempuan, ibu-ibu ini juga termasuk dalam kelompok rentan. Kelompok rentan, baik. Terus juga kelompok bongkar muat di Pelabuhan Lewoleba. Teman-teman kaum buruh kita, mereka juga termasuk dalam kelompok rentan. Dan puji Tuhan mereka juga sudah berpartisipasi dalam pemilihan kemarin. Ada yang menjadi ad hoc kita. Oh, ada yang jadi KPPS, ada yang menjadi saksi dari calon. Jadi kelompok-kelompok itu terus dengan teman-teman difabel. Teman-teman difabel ini juga pada masa non tahapan ini juga menjadi perhatian khusus kita karena mereka juga tergolong dalam kelompok rentan. Teman-teman difabel juga puji Tuhan dengan segala keterbatasan mereka, tetapi mereka bersemangat sehingga kemarin di pemilihan, di pemilihan ada yang juga menjadi KPPS kita. Terus yang dari difabel ini? Iya, ada yang dari difabel. Berarti kita jadi penyelenggara bisa bebas ya, itu siapa? Iya, bisa ya. Kita membuka ruang untuk siapa saja, termasuk teman-teman difabel. Oh, diberikan partisipasi luas-luas ya, Ibu ya. Baik, Ibu. Betul sekali. Terus untuk di masa non tahapan ini kita lebih kepada teman-teman pemilih pemula yang ada di sekolah-sekolah, potensial pemilih pemula yang baru pertama kali mengikuti pemilihan maupun yang akan mengikuti pemilihan. Kenapa kita memilih teman-teman pemilih pemula? Karena memang mereka jumlahnya banyak. Benar. Mereka jumlahnya banyak. Terus mereka juga akan bakal menjadi calon-calon pemimpin. Benar. Mereka bakal menjadi calon-calon pemimpin sehingga pendidikan pemilih memang harus lebih dini, lebih gencar disampaikan kepada mereka, sehingga mereka bisa menjadi pemilih-pemilih yang kritis, yang cerdas untuk berdemokrasi. Karena kita tidak tahu ya, mungkin saja pemilih pemula ini salah satunya akan menjadi pemimpin Lembata. Amin. Dan kita berharap begitu. Membangun kesadaran mereka dari awal. Baik Ibu. Supaya mereka bisa menjadi pemilih-pemilih yang cerdas. Baik Ibu. Baik Ibu, tadi kita berbicara dari sisi masyarakat ya. Ibu sempat menyinggung masalah OMK, penjual kuliner, lalu ada di pelabuhan. Nah, kalau dari sisi lembaga Ibu, Lembata sendiri melakukan kolaborasi dengan lembaga lain selain yang tadi Ibu ceritakan, ada Dukcapil, Kesbangpol, itu apakah ada lagi Ibu? Oke ya. Jadi kemarin kita melakukan kolaborasi, KPU Kabupaten Lembata diundang
oleh teman-teman Bawaslu sebagai narasumber pada program mereka Bawaslu Mengajar. Kita yang diundang ya, kita yang diundang. Jadi sudah beberapa sekolah yang kami kunjungi, SMA Negeri 1 Nubatukan, SMA Negeri 2 Nubatukan, dan SMA Pegeri. Itu dalam programnya Bawaslu ya? Itu dalam programnya Bawaslu. Kita juga sedang dalam proses MOU, bekerja sama, berkolaborasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah untuk literasi politik. Kebetulan juga, bukan kebetulan sih, KPU Kabupaten Lembata ini sudah punya RPP, Rumah Pintar Pemilu. Hanya beberapa waktu ini sedang vakum. RPP-nya sedang vakum. Tetapi kita mau menghidupkan kembali RPP kita, sehingga dalam waktu dekat ini kita mau berkolaborasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk mereka meminjamkan buku mereka untuk disimpan di RPP untuk literasi politik. Jadi bukan saja untuk tamu-tamu kita, tetapi kita berharap kita di dalam internal, di dalam KPU juga bisa singgah sebentar di RPP, membaca terkait dengan demokrasi, juga semakin banyak ilmu kita, supaya kita juga bisa memberikan informasi-informasi itu kepada teman-teman pemilih kita. Terus kemarin kita juga sempat mendapat undangan dari sekolah-sekolah terkait dengan pemilihan OSIS. Kita diundang untuk bantu memfasilitasi. Jadi kemarin ada dari SMA Negeri 2 Nubatukan, dan juga teman-teman adik-adik kita dari SMP kegiatan yang malam itu ya, yang sama. Baik. Itu untuk pemilihan OSIS. Jadi kita memfasilitasi mereka sampai kepada sarana dan prasarana. Terus kita memberikan edukasi terkait dengan bagaimana cara memberikan suara di TPS untuk memilih ketua OSIS. Jadi teman-teman itu memang sudah sampai kepada prakteknya. Jadi kita berharap yang sudah kita ajarkan, yang sudah kita praktekkan, mereka bisa terapkan nanti di pemilihan berikutnya di 2020. Mereka sudah punya gambaran dari hal yang benar. Baik Ibu, terakhir nih Ibu. Ada tantangan saat Ibu dan tim KPU Kabupaten Lembata ini melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Karena saya yakin tidak akan mudah itu. Melakukan sosialisasi itu apalagi di tanah Lembata ini. Bagaimana Ibu? Bisa diceritakan? Kalau omong tantangan pasti ada. Pasti ada. Tapi apapun itu kami sudah bertekad untuk bisa lah. Tapi karena Kak Siska sudah menanyakan apakah ada tantangan, saya akan menjawabnya. Ada beberapa tantangan. Ada beberapa tantangan yang kami hadapi ya. Berarti banyak ini teman. Lebih dari satu. Yang pertama minimnya literasi politik. Minimnya literasi. Dan itu khususnya untuk teman-teman pemilih muda, teman-teman pemilih pemula yang memang kurang memahami tentang politik dan proses pemilu. Pengalaman kami kemarin pada saat Bawaslu Mengajar dan kami memberikan materi terkait dengan sejarah pemilu, memang adik-adik kita kurang memahami terkait dengan sejarah kepemiluan. Itu. Terus yang berikut disinformasi dan hoax. Jadi penyebaran informasi-informasi palsu, informasi-informasi yang tidak benar, ya, yang bisa menyesatkan. Termasuk juga terkait dengan penyebaran informasi yang tidak benar terhadap penyelenggara pemilu. Jadi ya
mereka sudah terlanjur mendengar berita yang tidak elok ya tentang penyelenggara. berita miring, sehingga muncullah ketidakpercayaan. Jadi walaupun saya berbicara, belum tentu mereka dengar, belum tentu mereka yakin, percaya. Karena tadi persepsi salah ya. Karena ada disinformasi tadi. Terus keterbatasan sumber daya dan anggaran, strategi. Jadi memang SDM dan anggaran ini juga menjadi salah satu penghambat untuk program-program kita, program khususnya di sosialisasi dan edukasi ini juga strategi-strategi yang memang kurang adaptif. Kita sudah mau beradaptasi ke ruang publik yang baru, tetapi juga masih banyak tempat, masih banyak daerah-daerah kita yang ada di Kabupaten Lembata ini yang belum tersedia internet, sehingga informasi-informasi yang kita harapkan kita sampaikan melalui media-media sosial digital ini akhirnya tidak bisa tersampaikan. Aksesnya masih sulit. Ya. Baik. Terus juga rendahnya partisipasi pemilih. Rendahnya partisipasi pemilih ini memang beberapa kelompok pemilih seperti pemilih pemula ini terkait dengan sosial dan teknologi yang berpengaruh terhadap keterlibatan mereka. Baik. Memang mereka ada media itu, ada HP, tetapi mereka tidak suka membaca informasi-informasi terkait dengan demokrasi, terkait dengan mereka mungkin game, main game, atau TikTok dan lain-lain. Benar. Itu juga berpengaruh terhadap keterlibatan mereka karena mereka tidak tahu informasi, mereka tidak bisa terlibat. Terus geografis dan sosial juga ada banyak daerah seperti tadi yang saya sampaikan, ada banyak daerah yang memang akses informasinya sulit, infrastrukturnya juga masih sulit, sehingga dari KPU juga mengalami tantangan sampai kepada daerah-daerah yang seperti itu. Baiklah. Terus kurang kepercayaan publik kepada penyelenggara. Ini kayaknya ada berkaitan dengan tadi ya. Karena disinformasi tadi. Jadi kalau sudah tidak ada kepercayaan publik terhadap penyelenggara, maka informasi-informasi yang disampaikan kepada penyelenggara juga tentunya mereka tidak bisa memfilter, menyaring. Jadi kurang kepercayaan dari publik terhadap penyelenggara itu juga menjadi tantangan, sehingga mungkin kita juga harus mengembalikan kepercayaan itu dulu. Sebelum kita mulai ini kita harus mengembalikan kepercayaan mereka ya Ibu ya. Keterbatasan agak sulit ya. Iya, itu yang agak tetapi kita kita tetap bersemangat lah. Tidak pantang menyerah tidak pantang menyerah. Terus yang terakhir, keterbatasan partisipasi dalam tahapan pemilu. Itu memang banyak masyarakat yang belum sepenuhnya berpartisipasi. Dan memang berpartisipasi aktif dalam tahapan pemilu ini bukan hanya pada saat tahapan akhir berbondong-bondong, beramai-ramai ke TPS untuk mencoblos, tetapi kita berharap masyarakat itu sudah aktif sejak dari tahapan pertama sampai terakhir di pungut hitung. Tahapan pertama itu mungkin di pemutakhiran daftar pemilih. Pemutakhiran daftar. Iya, masyarakat harus aktif, proaktif. Apakah nama saya sudah ada di dalam daftar pemilih sementara? Kita aktif mencari tahu sendiri. Iya, mencari tahu sendiri. Kalau nama saya belum ada di daftar pemilih sementara, kemana saya harus melapor? Baik. Terus apakah sudah ada di daftar pemilih tetap? Itu masyarakat juga harus berpartisipasi mulai dari itu. Terus pada saat kampanye, tahapan kampanye, masyarakat harus terlibat, harus ikut kampanye supaya tahu visi misi calon,
Jadi tidak hanya sekedar coblos ya, tapi tidak hanya tahu sekedar sebenarnya apa coblos. yang ingin ditawarkan ya oleh para calon pemimpinnya. Iya, sehingga Baik. masyarakat itu tidak saja datang mencoblos karena oh iya karena kedekatan, karena Ada relasi ya, ada relasi, ada keluarga, tetapi mereka menjadi pemilih-pemilih yang cerdas. Ya, jadi itu beberapa tantangan yang kami hadapi. Baik. Tetapi sejauh ini KPU Kabupaten Lembata tetap melakukan edukasi, melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi kepada teman-teman pemilih, khususnya teman-teman pemilih pemula. Tetap semangat memberikan sosialisasi ya Bu ya. Oke, Walaupun tangannya saya tulis sampai 8 nih Bu. Iya. Ya kotanya ya. Ngambil Lembata itu banyak sekali. Iya. Baik Ibu, menarik sekali ya topik kita kali ini ya. Dan sayangnya ya teman pemilih ya, kita sudah sampai nih di penghujung podcast kita pada hari ini. Dan sebagai penutup Ibu, apakah ada closing statement atau ada harapan yang ingin disampaikan kepada teman pemilih Ibu? Baik, terima kasih. Teman pemilih, KPU Lembata dituntut untuk melakukan pendidikan pemilih secara berkelanjutan dengan tujuan mempersiapkan generasi muda, terutama generasi Z sebagai perubahan dalam demokrasi, termasuk dalam merancang sistem demokrasi yang lebih baik dan adaptif. Dengan kata lain, pendidikan pemilih berkelanjutan adalah investasi jangka panjang dalam kualitas demokrasi. Ini bukan hanya meningkatkan angka partisipasi pemilih, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih sadar, bertanggung jawab, dan terlibat dalam proses demokrasi. Jadi mari bersama-sama dengan KPU kita sama-sama melakukan pendidikan pemilih, edukasi kepada teman-teman pemilih kita. Sekian dan terima kasih dari saya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu ya karena sudah hadir di podcast Durasi, dan kepada Terima kasih terima kasih Ibu, dan kepada teman pemilih semua, jangan lupa untuk terus update informasi perihal KPU Kabupaten Lembata di berbagai media sosial KPU Kabupaten Lembata seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan website. Baik, akhir kata saya Francesca Tanamore dan narasumber kita Ibu Paulina Yesua Bengantokat. Kami berdua pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di podcast Durasi episode berikutnya. Selamat siang, KPU layani.